Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggota Alfida Robik Haryanto, Muhammad Yusuf Romdoni, Rizal, dan saya sendiri, Wandi Maulana. Kelompok saya akan menjelaskan tentang ekskripsi dan dekripsi menggunakan bahasa Python. Next. Nah, ekskripsi dan dekripsi cyber menggunakan Python. Metode ekskripsi adalah proses pengacakan data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain atau pihak yang tidak berhak menerima, kecuali untuk pihak yang berhak menerima, serta dengan adanya metode ekskripsi ini diharapkan dapat mencegah campur tangan dari orang-orang yang tidak berhak menghapus data atau informasi yang telah diterima. Algoritma kriptografi terdiri dari enskripsi dan algoritma dekripsi. Enskripsi adalah proses penguraian atau pengacakan informasi atau data agar tidak dapat dibaca, dilihat, serta dimanipulasi atau diubah. Sedangkan deskripsi adalah proses penguraian dari proses pengacakan ke bentuk yang semula atau bentuk asal sebelum melakukan enskripsi. Enskripsi dapat diterapkan dengan berbagai algoritma. Secara umum, algoritma enskripsi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu algoritma kunci umum dan algoritma kunci rahasia, di mana kedua kunci tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menya untuk menyandi informasi dan untuk menerjemah pesan tersandi, sebuah algoritma menyandikan memerlukan sebuah data biner yang disebut kunci. Tanpa kunci yang cocok, orang tidak bisa mendapatkan kembali pesan asli dari pesan tersandi. Next. Udah. Latar belakang Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang terjadi rumusan masalah adalah: yang pertama, bagaimana membangun aplikasi sebagai pengaman data. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi untuk menkripsi dan dekripsi. Yang ketiga, membangun perangkat lunak dengan menggunakan bahasa Python. Next. 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 Apa Next. itu? Eh, Perumusan masalah udah tadi. Perumusan masalah. Keempat, slide 4. Nah, berikut merupakan beberapa rumusan masalah dalam penulisan tugas ini. Yang pertama adalah bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pada metode Caesar. Yang kedua, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi metode Caesar menggunakan bahasa Python. Terus di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk menjaga keamanan data Anda yang bersifat pribadi. Yang kedua, untuk membantu memastikan keaslian dokumen Anda. Jika barangkali terjadi perubahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka Anda dapat mengetahuinya. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya plagiat pada dokumen Anda. Yang keempat, untuk membantu kegiatan komunikasi Anda tidak mudah diakses oleh hacker dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yusuf. Saya persilahkan. Boleh di next, Mas Alvin. Udah anjir.
Oh, udah ya. Nah, Belum. ya. Silakan. Oke. Ya, ruang lingkup enkripsi melibatkan mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti atau dibaca secara langsung, sementara deskripsi melibatkan mengembalikan data tersebut ke bentuk aslinya. Pertama, keamanan komunikasi. Enkripsi digunakan untuk melindungi keamanan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya penggunaan protokol enkripsi seperti HTTPS untuk melindungi data yang dikirim melalui internet. Kedua, keamanan data. Enkripsi digunakan untuk melindungi data yang disimpan pada perangkat, media penyimpanan, atau dalam bentuk cloud. Dengan menerapkan enkripsi, data yang hilang atau dicuri akan tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, enkripsi berkas. Enkripsi dapat digunakan untuk melindungi berkas atau dokumen tertentu. Dalam hal ini, berkas tersebut akan diubah menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Landasan teori. Landasan teori enkripsi dan deskripsi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk menghasilkan algoritma enkripsi yang lebih kuat, metode keamanan yang lebih baik, dan perlindungan terhadap serangan kriptografis yang tinggi. 1. Kunci enkripsi dan deskripsi. Enkripsi dan dekripsi melibatkan penggunaan kunci untuk mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang tidak terbaca atau enkripsi, dan kemudian mengembalikan ke dalam bentuk aslinya atau dekripsi. Kedua, algoritma enkripsi. Algoritma enkripsi adalah prosedur matematika atau komputasi yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk terenkripsi. Algoritma ini bisa simetris di mana kunci enkripsi dan dekripsi sama, atau asimetris di mana kunci enkripsi dan dekripsi berbeda. Ketiga, keamanan kunci. Keamanan enkripsi bergantung pada kunci baik dan harus cukup panjang dan kompleks untuk menghindari serangan kompleksitas komputasional. Berdasarkan algoritma enkripsi didasarkan pada masalah matematika yang sulit untuk dipecah. Kompleksitas komputasional yang terkait dengan memecahkan masalah tersebut menjadi algoritma enkripsi lebih kuat dan lebih sulit untuk diretas. Kelima, serangan terhadap enkripsi. Landasan teori enkripsi dan deskripsi juga mencakup studi tentang berbagai serangan terhadap sistem enkripsi. Serangan seperti serangan kecerdasan buatan atau brute force, serangan dengan menggunakan informasi yang diketahui, atau serangan dengan menggunakan hubungan kriptografis. Digunakan untuk menguji kekuatan sistem enkripsi dan mencoba merusaknya. Keenam, standar kriptografi. Terhadap berbagai standar kriptografi yang ditetapkan oleh organisasi dan lembaga seperti National Institute of Standard Technology atau NIST dan International Organization for Standardization.
Standar ini mengatur algoritma, protokol, dan praktis kriptografi yang digunakan secara luas dalam industri dan komunitas kriptografi. Analisa kebutuhan berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan enkripsi dan dekripsi. 1. Jenis data sensitif. Pertama-tama perlu dipahami jenis data sensitif yang akan dienkripsi dan didekripsi. Apakah itu data pribadi, informasi keuangan, data medis, atau data bisnis rahasia. Setiap jenis data sensitif mungkin memerlukan tingkat keamanan yang berbeda dan penerapan enkripsi dan yang sesuai. Kedua, kepentingan keamanan. Tingkat kepentingan keamanan data juga perlu dievaluasi. Data yang sangat sensitif dan bernilai tinggi mungkin memerlukan keamanan yang lebih tinggi dan penggunaan enkripsi yang lebih kuat. Misalnya adalah sektor keuangan atau militer. Tingkat keamanan yang tinggi seringkali menjadi kebutuhan utama. Next. Muncul belum? Ini sama. Udah muncul belum? Udah. Udah. Oke, selanjutnya adalah perancangan objek. Kita menggunakan Kelewatan. udah kelihatan belum? Belum. Enggak, maksudnya kelewatan perancangan objek kan. Enggak, ini kan gue udah masuk ke Python, PyCharm. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah. Itu udah di Python-nya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan langsung proses enkripsi dan deskripsi menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ada print, nanti ini akan muncul di output, lalu masukkan variabel abjad. Ini huruf dari A sampai Z. Lalu ada def enkripsi variabel abjad. Nanti di dalam enkripsi itu ada pesan, variabel pesan, input, masukkan isi, lalu ada masukkan kunci. Masukkan kunci ini berupa outputan untuk melakukan function input untuk menyimpan data ke variabel key. Lalu masukkan kembali pesan. Di sini masukkan kembali pesan.lower. Inputan string diubah ke huruf kecil agar sesuai dengan abjad. Nanti untuk pesan.lower result, lalu for huruf in pesan ini untuk membuat perulangan untuk pertukaran abjad. Lalu if huruf in abjad di sini memecah string satu-satu dan mengecek apakah ada value di dalam abjad. Jika ada masukkan n abjad indeks huruf. Abjad.index huruf. Lalu masukkan rumus enkripsi n plus k persen 26. Lalu untuk mengonversi nilai string ke dalam enkripsi, kita masukkan convert abjad enkripsi result plus convert. Else result sama dengan result plus lalu print f result. Nah, untuk def deskripsi. Nah, untuk
menu deskripsi ini kurang lebih sama ya, seperti menu deskripsi, penjelasannya sama. Mungkin yang berbeda itu kayak di kodenya aja. Kodenya ini kan n minus k. Kalau di sini kan n plus k persen 26. Lalu untuk else result sama dengan result, print f result. Lalu untuk menjalankan program utama, ini untuk menanyakan kepada user apakah ingin melakukan pengecekan kembali, pilihan Y. Ini untuk will, untuk melakukan perulangan ke dalam program. Jika user memilih Y, akan diulang jika user menginput Y itu nanti akan diulang untuk perulangan will. Nah, di sini ada menu. Menunya itu ada menu enkripsi, deskripsi, lalu yang ketiga ini keluar untuk mengakhiri proses enkripsi dan deskripsi. Lalu ada variable menu, sini input, menu yang dipilih untuk meminta user untuk memilih menu. Jika user memilih satu, ini enkripsinya adalah, ini yang keluar nanti adalah menu enkripsi. Yang keluar nanti itu adalah ini enkripsi, menu enkripsi. Jika user memilih dua, ini adalah menu deskripsi, nanti akan muncul yang seperti ini. Jika user memilih tiga, ini program selesai. Jadi sudah berhenti untuk pemrogramannya. Untuk else, print, menu yang dipilih tidak tersedia untuk mengakhiri pemrograman basi Python. Nah, di sini ada pilihan input, apakah Anda ingin melakukan lagi? Nah, ini perulangan. Sama kayak yang di awal tadi, jika memilih Y, maka akan diulang lagi untuk memilih ini nanti, menu enkripsi atau menu deskripsi. Jika user memilih T, berarti nanti yang muncul adalah yang ini, menu ketiga. Ini program selesai. Nah, oke, kita coba programnya. Nah, ini menu yang dipilih. Kita masukkan contohnya menu enkripsi. Masukkan isi. Di sini kita tulis kelompok 1. Masukkan kunci 1, 2, 3. Nah, ini sudah keluar ya. Enkripsi dan deskripsinya seperti ini. DXE HFIHD. Nah, jika user ingin melakukan perulangan, itu kita tekan Y. Nah, jika kita ingin melakukan perulangan, kita tekan Y. Nanti ini melakukan perulangan ya. Kita masuk ke menu deskripsi 2, masukkan isi. Masukkan kunci 1. Nah, ini yang keluar nanti deskripsinya seperti ini. Kodenya JXEHC. Nah, untuk menyudahi programnya kita pilih T. Nah, ini proses finish. Nah, seperti itu proses enkripsi dan deskripsi menggunakan Python. Selanjutnya untuk kesimpulan,
Kesimpulannya di sini dalam menggunakan Python untuk enkripsi dan deskripsi, menggunakan metode Caesar adalah salah satu metode sederhana yang dapat digunakan. Metode ini didasarkan pada penggeseran karakter dalam alfabet. Implementasi metode Caesar menggunakan Python memungkinkan kita untuk mengenkripsi teks dengan menggeser karakter ke kanan dan dalam alfabet, serta mendeskripsi teks terenkripsi dengan menggeser karakter ke kiri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Python menyediakan fleksibilitas dan keunggulan dalam mengimplementasikan algoritma enkripsi dan deskripsi. Namun, dalam konteks keamanan data yang lebih serius, diperlukan metode enkripsi yang lebih kuat dan kompleks yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis data sensitif, kebutuhan regulasi, dan kekuatan algoritma enkripsi. Penting untuk selalu mengikuti praktik terbaik dalam keamanan informasi dan menggunakan metode enkripsi yang sesuai dengan kebutuhan keamanan yang spesifik. Untuk sarannya, demikianlah makalah yang kami buat. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti dan lugas. Sekian penutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.